Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap dari kita mungkin sekali atau lebih pernah menjadi informan atas kesaksian hidup seseorang yang sudah meninggal. Umumnya, apa yang kita katakan akan selalu berkasana positif vibes. Bukan hanya dalam kasus yang demikian saja, kesaksian diri yang positif itu kita wartakan. Namun, saat melamar dunia kerja formal, kurikulum vitae kita pasti berisikan hal-hal positif seperti prestasi, dan jangan sampai keburukan-keburukan itu termuat di dalam CV kita. Lain dengan karya hidup Yesus, yang mana di dalam bacaan Injil hari ini, orang sudah mengenal Yesus karena kebaikan dan kasih yang ia miliki. Lihat, kemana saja Yesus bergerak menuju ke suatu tempat, pastilah orang berbondong-bondong ingin menjumpainya dengan penuh pengharapan, dan mereka pulang dengan penuh syukur serta damai. Dalam bacaan pertama, dari sepenggal kisah penciptaan pun, kita boleh mengidentikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih, Deus Caritas Est, di mana Allah menciptakan apa yang manusia butuhkan dengan sifat ciptaan yang baik adanya. Allah tidak memberi keburukan dalam ciptaannya bagi manusia. Walaupun toh nyatanya manusialah yang menyalahgunakan kebaikan-kebaikan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini, maka kita diajak untuk pertama-tama memilih dalam menentukan sikap apa yang hendak saya patrikan dalam diri saya. Tentu motivasinya bukan untuk membangun citra diri di muka umum, melainkan menjadi blueprint dalam hati kita, agar kita selalu setia dalam koridor kebaikan. Dalam perikop lain, Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya." Maka bertindak positif adalah kontribusi dan panggilan hidup dari seorang Katolik yang konkret dan sangat mutlak. Sementara pada pihak kedua yang menjadi saksi kebaikan orang, hendaklah kita memiliki pandangan terbuka ketika melihat kebaikan orang lain. Jangan sampai kita justru menjadi seperti para ahli Taurat yang dibutakan kebencian melihat kebaikan yang Yesus lakukan, sehingga lalu menjadi penyebar kebencian dan berita buruk tentang orang lain. Sekaligus, marilah kita meneladani hidup seorang biarawati Kristen, yakni Santa Scholastica, saudari kandung dari Santo Benediktus, yang selalu semasa hidupnya bertitik tolak pada kebaikan Allah. Santa Scholastica semasa hidupnya selalu berbicara tentang kebaikan Allah dalam karya dan hidupnya sebagai biarawati. Sehingga banyak yang melihat karya hidupnya itu dan banyak yang menggabungkan diri dalam biaranya dekat Monte Cassino. Maka, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membangun kebaikan dalam diri kita, agar semakin banyak orang yang merasakan kebaikan Allah lewat diri kita, seperti menghibur orang yang sedang sakit, atau memberi makan orang yang lapar, sehingga semakin banyak orang yang termotivasi untuk berbuat kebaikan seperti apa yang telah diterimanya sendiri melalui diri kita, yang ujungnya berhulu dari Allah sendiri. Semoga Allah memampukan kita untuk berbuat kebaikan dan mewartakan kebaikannya. Allah yang Maha Baik, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bantulah kami tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi yang fana, tetapi juga yang surgawi dan kekal. Kami mohon berkat-Mu agar kami sungguh yakin dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami akan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan
menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.